السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسده في الأجساد، وعلى قبره في القبور، وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui lisan, yang mana lisan ini sudah disiapkan oleh Allah, mudah-mudahan lisan kita ini selalu mengucap syukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniai kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak, dan daripada banyaknya itu kada akan mampu kita untuk menghitung daripada nikmat-nikmatnya Allah. Namun pada kesimpulannya, kita disuruh oleh Allah untuk mensyukuri tiap-tiap nikmat Allah yang ada pada kita. Mudah-mudahan kita lah nikmat apa aja yang ada pada kita ini deh, kawa kita syukuri. Nah, kita bersyukurnya itu satu dengan mengucap alhamdulillah. Yang kedua, kita bersyukurnya itu ialah dengan menjalankan yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan. Termasuk pada malam ini kita bersama-sama duduk dalam majelis ilmu. Tujuan niat kita adalah untuk menjalankan kewajiban kita di dalam menuntut ilmu. Nah, di mana ketika adanya kita dalam majelis ilmu ini termasuk kita adalah syukur lawan Allah. Nah, kalau kita meninggalkan yang Allah wajibkan, itu perlu kita ketahui, berarti kita kada bersyukur ngarannya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahanlah kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri tiap-tiap nikmat Allah yang ada pada kita, baik berupa nikmat itu gadal ataupun nikmat itu haluslah. Amin, Allahumma amin. Karena nikmat Allah gadal halus itu semua akan Allah minta lawan kita kena pertanggung jawabannya. Nang gadal jangan merasa kena hibung, kalau bina berat untuk pertanggung jawabkan. Nang halus pun jangan merasa hibung juga deh, karena aku kadeda nang dipertanggungjawabkan. Tetap halus dan ganal itu di hadapan Allah ada pertanggungjawabannya. Nah, kada tentu nang ganal kena kan berat kan ringan beda, ada tentu nang halus kena ringan itu ada tentu nah. Yang pada intinya tiap nikmat
kita syukuri, kemudian dapat kita gunakan yang sesuai dengan hukum syariah. Diberikan nikmat oleh Allah rezeki lah yang banyak, disimpan aja kan, rugi juga kita, uyuh-uyuhi mencarinya, disimpan itu kan kada dinikmati lah. Tanggung jawabnya kenapa di hadapan Allah Ta'ala berat juga. Nah makanya kadang-kadang kita melihat orang-orang tersebut yang banyak duit yang sekian puluh miliar itu lah, mereka kerih udah santai gitu. Nah ini kenapa apa? Alhamdulillah. Nah, coba jangan digunakan, dimanfaatkan sekian daripada artinya yang diberikan oleh Allah rezeki itu gunakan untuk artinya tempat-tempat ibadah, nah, tempat-tempat majlis agamanya Allah. Nah di situ insya Allah kita akan tersenyum apabila sudah kita kembali ke hadapan Allah. Apabila ini nanti simpan aja tuh menangislah, nah, menangis artinya menyesal. Ya. Nah setelah kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita banyak nah, sudah pada tahu jalan ya kita bersurah sebanyak-banyaknya membaca daripada selawat. Dengan harapan mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Nabi, kita diakui oleh Nabi sebagai umat beliau. Nah, itu harapan kita kan. Nah, harapan kita tuh apabila kita diakui oleh Nabi sebagai umat, selamat sudah. Selamat artinya di hari kiamat kita syafaat itu pertolongan Nabi pasti kita dapati. Nah karena kita ini kalau mengharap daripada amal ibadah kita lah kada kawa. Kenapa? Karena amal ibadah kita ini bisa terpanderakan kita, bisa kada ikhlas kita mengerjakannya. Nah itu kada kawa dapat apa-apa. Nah maka harapan kita syafaat Nabi itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan selawat kepada beliau kita dapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Nah kemudian meneruskan daripada pengajian kita lah di lawas kita, artinya kadang membaca daripada kitab. Nah tidak kena artinya memang keadaan lah ya, jadi malam ini kita sambung lagi, yaitu sampai kepada halaman 129 di dalam kitab Simpanan Berharga. Apa yang sampai halaman 129 ini judulnya yaitu Jalan Mengamalkan Ma'rifatun Jannah. Nah jalan artinya kita mengamalkan dan pengenalan kita tentang masalah kepada Allah Ta'ala. Nah jadi jangan bayar hajar kita kenal, tahu amaliyah daripada artinya amaliyah itu pada kita jalankan, nah maka tidak akan makrifat kita lawan Allah. Nah ibarat contoh, nah kayak dalam tauhid itu Allah yang pertama bersifat wujud, artinya ada. Nah tiap-tiap apa yang ada ini itu bukti daripada Allah yang mengadakan. Lalu kita apa aja yang kita lihat itu kan sudah nyata, sudah telah artinya yang menciptakannya Allah. Nah di dalam apa yang kita lihat itu jadikan bagi kita amal, jadikan bagi kita ibadah. Apa? Lalu kita ingat dan menjadikan semua ini adalah Allah. Nah makanya amaliyah daripada Allah bersifat wujud itu di dalam tauhid disuruh memperbanyak zikir. Zikir bahasa Arab ingat. Nah kalau zikir itu ada disebut zikir lisan, ada dengan sebutan zikir qalbi. Lisan diucapkan di mutung la ilaha illallah, di hati diingatkan Allah Allah. Nah itu tentang makrifat kita tadi. Kalau kita makrifat di bidang masalah Allah yang bersifat daripada wujud. Ini banyak yang belajarkan tauhid tapi amaliyahnya gurunya kada tahu juga. Wujud artinya ada. Tidak lagi ambil, nah pandangan hati kita ini kan
artinya nak hanya kita ingat Allah. Kita sudah. Nah, kadang mau nanti kita kita yang awam ini artinya langsung ingat kita awam. Jadi supaya kita ingat tahun Allah itu, lalu disuruh banyak zikir. Nah, kalau yang sudah banyak zikir ini sudah terbiasa ingat tahun Allah Taala, karena apa aja pandangan kita pasti akan teringat dengan Allah. Nah, jadi jalan mengamalkan ma'rifatul dzat. Memang kalau zatnya Allah Ta'ala itu sudah nyata dan jelas lah, laisa kamitslihi syai'un. Dia mempermudah bagi kita untuk supaya kita telah mengenal lalu zat sebutannya. Untuk mengenal dan mengetahui zat atau mengenal diri Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zat itu bahasa kita itu diri. Nah, makanya dengan kita itu kada sempurna diri kita, kada kenal nang sebenar-benarnya diri itu. Kan zat itu bahasa Arab, bahasa kita tuh diri itu bahasa aja. Kalau zat Allah Ta'ala itu sudah nyata dan jelas, laisa kamitslihi syai'un. Nah, supaya dalam ingatan kita, keyakinan kita tuh kadeda Allah itu sesamaan dan bandingannya. Nah, maka itu maka dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Ada zatnya. Itu hanya diimani, diyakini ada. Adanya nanti apa? Kadeda sampai kita tak kesimpulan itu sifatnya Allah Ta'ala. Hanya kita menyebut adanya Allah itu sebutan dengan zat tadi. Yang ada ini terdapat beberapa jalan atau cara. Nah, jadi dalam kitabnya cara kita mengamalkan ma'rifatul dzat itu ada beberapa jalan dan ada beberapa cara. Ya sama kayak kita aja. Nah, kapal pasar PPM kan tujuan kita, jalannya kita ke sana kan beberapa jalan. Mang 1, mang 2, mang 3, mang 4, jadi Kriwut, Kabaju pun sampai itu ke sana. Nah, itu namanya jalan. Cuma jalan ini ada yang cepat dan ada yang lambat. Ada yang penuh hambatan dan ada yang rendah hambatan. Dan yang kita cari itu jalan yang cepat tanpa ada hambatan langsung. Nah itu kehendak kita telah. Banyak apa? Nah, lalu jalan-jalan daripada beberapa jalan ini satu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Artinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala masyriq dan maghrib, artinya barat dan timur. Nah, walillahil masyriq wal maghrib. Jadi pandangan kita ke barat ke timur itulah. Nah, apabila barat kan artinya tenggelam matahari, apabila timur kan terbitnya matahari. Lalu kadang-kadang kita lah melihat apabila siang kan artinya terang, apabila malam kan tenggelam. Maksudnya pandangan kita tuh jangan gini. Apabila kita ada yang melihat yang kena yang nyaman, jangan ingat Allah Ta'ala. Kadang kita kan ingat Allah Ta'ala, janganlah. Nah, ibadat modalnya siang malam tadi. Nah, ingat akan maghrib artinya timur itu. Dari situ semua adalah Allah yang menciptakannya. Kemanapun kamu berhadap, maka di sanalah terdapat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud itu jangan diartikan karena diri Tuhan, jangan. Wujud itu bukti Allah itu ada, wujud ada. Jadi apa yang ada itu membuktikan Allah itu di mana aja. Modal itu berarti Allah Ta'ala itu banyaklah aja. Barat ada, timur ada, utara ada, selatan ada. Maksudnya kita ini nang memandang nang syuhudul wahdah fil kasrah. Pandangan kita itu banyak kepada sesuatu yang kita lihat itu, namun pandangan kita itu satu, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang kusaksikan, tidak ada yang kulihat, kecuali yang kusaksikan dan kulihat itu hanyalah semata Allah yang menyediakan. Itu pandangannya. Cara mengamalkan itu begitu. Cara mengamalkan kadang-kadang kita nang artinya ayat ini kan ini padahkan bubuhannya nih. Nang bubuhan duau nih kita padahkan.
Berarti banyak Tuhan tadi. Kada Esa lagi timur, utara, selatan, barat. Nah, kayak lagu wali jangan. Ya kan ada kalau wali itu kan dari jodoh tuh kan. Nah, jadi artinya maksudnya dimanapun kita berhadap di situ pandangan hati kita, maksudnya jangan sampai kada kenal. Artinya yang kita pandang itu kan artinya itu wujud kenyataan ada nama ada kada, bukan itu wujud Allah Ta'ala kada. Wujud Allah Ta'ala Esa ini bukti daripada Allah yang ada kada. Lalu ingat tiap-tiap nama wujud ada itu pasti nama ada kada. Siapa Allah? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala innahu bikulli syai'in muhitun. Ujar Allah, ketahuilah bermula sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu itu meliputi. Jadi tiap-tiap sesuatu itu kan artinya meliputi, bahasa kita itu kan artinya dan semuaan dan di situ dicakupnya lah. Nah makanya ketika kita apa aja toh, apa aja toh, kita dipandang itu, nah di situ semuanya toh, pada intinya toh, pada titiknya telah pandangan kita itu Allah. Artinya Allah yang menjadikannya kita sudah. Yang kita mau kepala apa? Ini dari itu mau kepala. Karena ilmu itu yang memberitahu, maka ilmu itu tahu. Jadi kita sudah tahu sesuatu yang ada itu bukti Allah. Nah menjadikannya sudah selesai. Jadi pandang apa aja teringat akan Allah, maka itu jangan kita amalkan. Dan ketahuilah, dan artinya sesungguhnya Allah SWT dengan tiap-tiap sesuatu itu meliputi. Berkata Syekhun al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Maulana Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi dengan sebutan rahimahullah. Maksudnya meliputi dalam ayat itu ini adalah liput dengan zat yang bersifat. Nah, jadi ujar Sidin menerangkan masalah yang diliputi itu adalah sifat daripada Allah. Nah, kayak artinya anak-anak pada kita kan. Artinya sifat kita, artinya kan ada pengasih penyayang. Nah itu namanya diliputi oleh zat tadi sifatnya Allah. Nah, jadi di situ aja sih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu nama bagi zat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nama bagi zat yang wajibul wujud. Jadi nama Allah Ta'ala yang wajibul wujud, yang mempunyai segala sifat dengan dia mempunyai segala sifat, artinya pujian dan kesempurnaan. Nah, jadi sifat yang ada bagi Allah itu adalah sifat kesempurnaan. Bukan meliputi dengan ilmu saja, sebagaimana sangkaan ulama zahir yang terdinding. Nah, jadi ada juga menyangka. Artinya kan meliputi toh. Nah, artinya kalau orang pada sangka tadi kan dikiranya meliputi tadi kan artinya meliputi tadi artinya dengan sifat dan artinya dan data dan jelas. Nah, ini kan kada artinya dan diliputi maksudnya ialah dan menyatakan daripada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kamu kemanapun saja kamu berada. Maksud daripada bersama dan berserta yaitu dengan zat yang mulia jua. Nah artinya dimanapun artinya kita berada. Dan artinya ayat dan artinya wallahu ma'akum aynama kuntum, dimanapun artinya kita di situ adanya Allah. Maksudnya ialah dan bahwasanya kita orang yang beriman kemana-mana pun kita jangan sampai ingatan kita itu kada ingat lawan Allah. Ya kadang-kadang kita nih waktu sembahyang ya untuk mengingat Allah,
Kadang-kadang waktu sembahyang itu bisa ingat Allah. Jangan. Oh, sekalian kadang-kadang tuh sudah begawi. Wow, begawi. Dan begawi itu artinya di situ kita gawi. Kadang-kadang bisa kadingatan gawian. Kacau. Apa diingat Allah Taala. Kalau timbul anak indah begawi. Nah, jadi kita disuruh memang di situ mengingat Allah Taala. Akan tetapi caranya tadi apabila jenazah kita waktu beribadah itu kan memang tujuan ingat Allah. Nah, di saat kita misalnya dalam bagawi, dan jangan sampai lupa jual lawan Allah. Ya kadang-kadang kita sudah asik bagawi itu, diasikkan dari gawian, dari ingat lagi lawan Allah. Jangan Allah kan ingat lawan yang 5 waktu aja bisa diingat lagi kita. Jadi bisa diingat lagi. Kalau ya subuh, keringat hayalah. Nah ya nikah. Nah, maka dari itulah mudah-mudahan kan artinya setelah kita tahu bahwasanya dan artinya ma'akub itu beserta kita. Nah maksudnya kita ada kawal lepas kemanapun kita itu tetap Allah Ta'ala selalu memandang lawan kita lah. Nah makanya kalau ini jalan tauhid, kalau jalan artinya syahadat Rasul atau jalan daripada Nur Muhammad itu, dan ujar Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Wahai Muhammad, ujar Allah, aku mengutus ikam sebagai nabi dan rasul itu syahidan, menjadi saksi. Jadi kemanapun kita berada itu disaksikan oleh Rasulullah. Apapun yang kita gawi dilihatkan oleh Allah Ta'ala dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah bersaksi. Apa yang kita gawi ya. Maka dari itu jamaah guru sekumpul kita ini hidup ujar sinin. Jangan asal salah lawan Allah, lawan Rasulullah. Maksud jangan salah lawan Allah itu apa? Lawan hukum. Dan jaga ibarat. Nah kalau ini halal haram jangan digawi. Nah berarti kan salah Allah Ta'ala kan. Ini kita menyampaikan nak halal kepada orang. Nak orang ini bapak pora kada tahu lawan nang halal lawan haram, dianggapnya halal aja. Nah, apa kita mau urus-urusan gitu? Itu sudah kadang-kadang urus-urusan gitu. Artinya kenapa? Karena ini sudah tersalah. Nah, makanya dalam guru sekumpul, nah kecuali kita nangai di sini tersalah lawan Allah, nah dalam kita tuh hanya kita bisa takutan dari sini. Bersalah. Rupanya kita bujur aja dengan tersalah, artinya dengan hukum Allah. Bujur atau kita gawiakan, walaupun disalahkan orang, kada diherani orang, kada dikawani orang, apa takutannya sudah? Allah ada. Kalau Allah itu di hati kita ada, seandainya kita mati, kada didatangi orang, Allah bisa malaikat. Turun ke malaikat, jangan bingung kita kada. Siapa yang itu datangnya, aku kada kenal, bingung kalau. Sampai aku kada bisa melihat dan bingung. Banyak mereka ini dia. Kadang-kadang para ulama kita lah, kita anggap mereka berpegang di agamanya Allah, masalah hukum ini lah. Nah kadang-kadang kan kita memusuhi, apa sih itu ini kan. Nah, sudah mati, kalau kita mengheran dan bingung, mulai aku bisa melihat orang itu datang ada. Jangan bersumpul, apabila kita lawan Allah di sini dengan kesalahan dengan hukum tadi kan. Nah, dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kadang kita langgar, jadi saya yakin ya. Kenapa? Karena itu jasrin Allah Ta'ala dan Nabi kita bangga lawan kita. Ada kita ini cium tambian. Apalagi misalnya kita nih, ini orangnya kawin maksiat, mbahnya mati, jadi hati ini bingung, datangi kan aja. Nah, karena didatangi kalau pindah aku mati, karena datangin aja. Ya kita tak. Padahal mau datang itu ngapa dudukan, pakai sahan dong. Dudukan pakai sahannya, mendoakan kada. Makanya kan diandak nang menggawi orang mati itu pada pikir payah.
Cukup satu kampung tuh si Iko aja wakilin yang lain gugur dosanya sudah. Karena perlu banyak kita. Dan kita perlu banyak tuh amal ibadah kita dan itu dan menjadi kawan kita. Wadah kita lagi hebat sih sudah kawin maksiat saja. Bosnya bos apa aja, bos halal haram sini saja. Banyak di orang mendatanginya aja. Hebat sini saja. Oh, gitu. Ya bila orang mengatakan nang jaga hebat nang kada bagus itu artinya kena kan nang siapa kawan yang ada bagus itu juga datang. Nah, jadi kita ingatlah bahwasanya tadi nang Nabi itu menyaksikan karena dilihatkan oleh Allah gawian kita. Hanya bersyukur buatlah Nabi kita tersenyum, jangan membuat Nabi kita sedih. Apalagi sampai Nabi itu menangis. Sampai Nabi itu melihat kita dan umat sidin menangis sakit hati. Kenapa? Karena sesuai dengan Nabi kita Muhammad. Nabi itu biar Masya Allah. Kalau beliau daripada makan minumnya apalagi nang artinya nang beliau nang jaga ibarat bahasanya lah nang sudah nyata dan jelas itu nah beliau artinya kadang-kadang artinya menjaga pada mencontohkan lawan kita masalah. Nah kita ini kadang-kadang kita dapat lemah lah. Ya ada juga kada wani biar menjaga ibarat menyatakan halal haram kok. Belum belakangnya. Kenapa? Kalau kita kada dibantunya, kalau jangan dikawan di jana. Jadi julun kawanna Guru Abdurrahman pakai sahan lawan sini. Guru apa aja sini. Kenapa ya julun kita deh bujur nang kita jalan dekat. Kenapa ya nang bisinya kita ada kawan banyak julun nang kudu duit nang suki-suki itu. Ya aku gitu jadi sini. Nah, sampai ada misi kawan itu sini sehari se-M tapi dengan pondok tuh Sophia kan ada saya mengimpakan dah kawan setia di sini berpikir gak boleh sih cuma aku bucap sumpah di sini lalu dia sini aku beralaba ingat dari sini pandai rabah bersyukur. Nah kalau kita ini kawan dengan orang sugi dengan orang apapun. Nah lalu kita datang aja sini nih, ibarat bahasanya nih kan, bahasa kita nih kan, ya kayak ibarat bahasanya lagi, bola majlis, bola pondok. Lalu orang-orang itu, budaya kada tahu, padahal kawan akrab, kawan setia lawan kita, jangan sedih. Allah itu sayang lawan kita. Kenapa? Karena Allah sayang. Ada mau mungkin karena sangka baik kan kita lawan orang lah mungkin dan di situ ada tercampur gitu ya atau nah masih belum halal lagi makanya Allah kada mau meletakkan lawan kita itu ujar sedih pada lawan guru gila guru aja masuk akal juga ya Allah tahu sayang lawan kita juga Abbas Murni itu kan lain harganya kan dengan Abbas campuran kita. Namun tahu orang amas campuran banyak tebaga bisa ada payu pulang kita. Nah itulah ibaratnya kita tadi. Nah jadi kita jangan sendiri. Artinya kita jalan bergamat sampai di mana? Karena Allah Taala berkata, "Intan surullah yang suruhku." Jika kalian itu bujur-bujur menolongi agamaku, yakin akan kutolongi. Maka kita melalui ini. Bapak lisan kita kan misalnya kada repot di istiqamah kita kan. Ini kan menghidupkan agamanya Allah. Nah orang banyak kata dia mau kan, kita hidupkan aja. Suatu saat ini apabila kita perlu, Allah akan menolong kita. Yakin ya, insyaallah. Apabila kita yakin itu, artinya itu salah satu, artinya akan cepat Allah kabulkan doa kita. Nah kemudian apalagi, pada billah, insyaallah mengamalkan jalan kita dan ma'rifat tadi. Dan kedua adalah pada, arti pada itu kena tidak ada lagi dan merasa diri kita. Insyaallah lah akan datang kita sambunglah. Mudah-mudahan dengan pengajian yang rutin insyaallah terjaga amal sahibul bait billah artinya selalu istiqomah. Karena amaliyah para nabi dan para rasul serta para wali itu adalah istiqomah. Berat mengimbangi dan melawani ibadah orang yang istiqomah itu, maka orang yang istiqomah itu di tempatnya itu akan selalu diturunkan oleh Allah rahmat.
Jadi kita dengan sholat istiqamah nih, Allah menurunkan rahmat. Mudah-mudahan kita rahmat di dunia, rahmat dalam kubur, rahmat di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب وبالذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا 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 إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة آمين بيد الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل واوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وعملنا من أدواء الخيرات فضلك إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ثم إلى أروع أربعة الأئمة المجتهدين ومقارن بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين وتميم سجل يوم الدين والثواب مثل ثواب مع مجدك بيدك وإحسانك إلى أروع من كانت قراءتنا هنا باسمه وترون ذلك من أجله وإلى أروع والدينا وشيخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بالخصوص يا الله لحاجة الصاحب الليل اللهم اغفر لهم وارحمهم
وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آمين. تقبل يا كريم.